Baik anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai GLB dan pada video kali ini kita membahas mengenai GLBB. Yuk simak penjelasannya. Ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB itu adalah gerak benda pada suatu lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Jadi, kalau misalnya GLB itu konstan kecepatannya, sedangkan kalau GLBB itu kecepatannya itu berubah, tetapi secara teratur. Ciri-ciri GLBB yang pertama yaitu lintasannya lurus. Kemudian yang kedua, kecepatannya berubah secara teratur atau V-nya itu berubah secara teratur. Kemudian yang ketiga, percepatannya itu benda konstan atau tetap. Jadi A-nya sama dengan konstan, tetap. Kemudian GLBB itu dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Yang pertama, ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. GLBB dipercepat yaitu GLBB yang kecepatannya bertambah setiap saat. Jadi kecepatannya itu bertambah setiap saat. Nah, karena kecepatannya bertambah setiap saat, maka nilai percepatannya atau A-nya itu positif. Contoh, mobil dalam keadaan diam, kemudian pengemudi menginjak pedal gas sehingga mobil itu bergerak. Jadi ini yang dinamakan dengan GLBB dipercepat. Baik anak-anak, untuk lebih memahami mengenai GLBB dipercepat, Ibu sudah membuatkan sebuah tabel, yaitu tabel GLBB dipercepat dengan percepatan yang tetap. Nah, pada tabel itu terdapat waktu tempuh dan kecepatan. Nah, seiring bertambahnya waktu tempuh, maka kecepatannya juga semakin bertambah. Tetapi kita harus lihat nih, berapa sih pertambahannya. Nah, dari waktu tempuh 1 sekon menuju ke 2 sekon itu, pertambahan kecepatannya itu sebesar 1 meter per sekon. Betul sekali. Kemudian, dari waktu tempuh 2 sekon ke 3 sekon itu masih sama. Percepatannya 1 meter per sekon atau kita tulis plus 1. Gini ya, dari waktu tempuh 3 sekon ke 4 sekon juga sama, plus 1 meter per sekon. Nah, ini yang kita maksud dengan kecepatannya bertambah secara teratur atau beraturan. Nah, setelah kita memahami tabel ini, kita bisa membuat grafik. Nah, dari grafik ini kita buat suatu titik koordinat dari masing-masing tabel ini dan akan membuat atau akan menemukan sebuah garis lurus, garis lurus yang menuju ke atas. Nah, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi, semakin waktu tempuhnya semakin jauh, maka kecepatannya juga bertambah tetapi secara beraturan. Ini merupakan konsep dari GLBB dipercepat. Begitu. Ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat. GLBB diperlambat itu yaitu GLBB yang kecepatannya berkurang setiap saat. Nah, karena kecepatannya ini berkurang, maka nilai percepatannya atau A-nya itu negatif. Ingat-ingat ya, karena kecepatannya berkurang, maka nilai percepatannya atau A-nya itu negatif. Contohnya yaitu, mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian tiba-tiba pengemudi itu merem mobil itu sehingga mobil itu berhenti. Nah, ini merupakan suatu fenomena dari GLBB diperlambat. Baik anak-anak, untuk lebih memahami
mengenai GLBB diperlambat. Di sini Ibu mempunyai tabel GLBB diperlambat. Di sini ada kolom waktu tempuh dengan satuannya sekon dan kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu tempuh, ini kecepatan pada GLBB diperlambat itu semakin berkurang. Bisa dilihat pada waktu tempuh 1 sekon menuju 2 sekon ini kecepatannya berkurang sebesar 1 meter per sekon, berarti min 1 meter per sekon. Kemudian dari waktu tempuh 2 sekon ke 3 sekon, ini kecepatannya juga berkurang berapa? Ya, berkurang 1 meter min 1 meter per sekon. Begitupun selanjutnya. Ini berkurang min 1 meter, dari sini juga berkurang min 1 meter. Nah, kemudian dari hasil tabel ini, kita bisa membuat sebuah grafik, itu grafik kecepatan terhadap waktu. Di sini, pada grafik ini, kita tinggal memasukkan saja nilainya. Pada waktu tempuh 1 sekon, itu kecepatannya itu 5 meter per sekon. Pada waktu tempuh 2 sekon, kecepatannya 4 meter per sekon, sampai pada waktu tempuh 5 sekon. Dia kecepatannya 1 meter per sekon. Nah, ternyata setelah kita membuat sebuah grafik, di sini akan terbentuk atau akan menghasilkan sebuah garis lurus yang menurun. Jadi, karena kecepatannya itu diperlambat atau mengalami perlambatan, maka itu kecepatannya itu menurun atau semakin berkurang. Nah, ini merupakan suatu konsep dari GLBB diperlambat atau perlambatan. Nah, baik anak-anak, di sini terdapat grafik jarak terhadap waktu pada GLBB. Kalau jarak itu S, waktu itu T. Berarti grafik S terhadap T. Ini terdapat 2 buah grafik. Ada grafik GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, coba kalian perhatikan gambar grafik S terhadap T pada GLBB di atas. Nah, ini untuk gambar yang pertama, ini merupakan GLBB dipercepat. Nah, kenapa dipercepat? Ya, grafik ini tuh jika gerak benda mengalami percepatan atau A-nya itu bernilai positif, maka kurvanya adalah berbentuk parabola. Parabola gimana? Dengan berbentuk parabola terbuka ke atas. Nah, ini kan ada grafik S terhadap T dengan GLBB dipercepat. Nah, ini mempunyai grafik dengan kurvanya itu berbentuk parabola dengan terbuka ke atas atau menghadap ke atas seperti ini. Nih. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, ada gambar grafik dari GLBB diperlambat. Apa itu GLBB diperlambat? Yaitu jika benda mengalami perlambatan atau A-nya bernilai negatif, maka kurvanya berbentuk parabola terbuka ke bawah. Bisa dilihat, ini benda yang mengalami perlambatan, maka kurvanya atau bentuk grafiknya ini, kurva parabolanya akan menghadap ke bawah atau terbuka ke arah bawah. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan membahas mengenai penurunan persamaan pada GLBB. Ibu harap kalian memperhatikan dengan seksama bagaimana sih penurunan persamaan, karena GLBB itu mempunyai 3 rumus. Nah, rumus yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Rumus yang kedua, S atau jarak sama dengan V0 dikali T plus setengah A kali T kuadrat. Yang ketiga, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S. Nah, kita menurunkan persamaannya satu persatu dulu.
Yang pertama, kita akan menurunkan persamaan untuk rumus yang pertama, atau rumus 1. Nah, untuk rumus yang pertama itu berangkat dari konsep percepatan. Nah, kan rumus percepatan atau konsep dari percepatan itu A sama dengan delta V per T. Nah, kemudian kita membolak-balikkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi delta V sama dengan A dikali T. Delta V-nya dipindahkan ke ruas sebelah kiri. A-nya dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Menjadi delta V sama dengan A dikali T. Kemudian, nah, delta V kan berarti merupakan perubahan kecepatan. Berarti Vt dikurang V0 sama dengan A dikali T. Kemudian akan menjadi rumus yang pertama tadi, yaitu Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Gampang kan? Nah, yang V0 itu dipindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Menjadi Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, rumus pertama sudah terbukti. Kita lanjut ke rumus yang kedua. Nah, di sini kita akan mencari atau akan menurunkan persamaan untuk rumus yang kedua. Di sini Ibu mempunyai sebuah grafik. Sebuah grafik V terhadap T. Nah, kita kan ingin mencari rumus jarak. Kita mencari rumus jarak itu menggunakan grafik ini. Bisa, gampang banget untuk mencarinya. Nah, grafik ini kan kita tahu ini merupakan grafik V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu. Di sini ada V0, di sini ada Vt. Nah, kita kan tahu, nah ingat kembali tadi rumus delta V sama dengan AT. Nah, ini atau persamaan ini akan kita temukan atau akan kita pakai untuk mencari rumus yang kedua ini nanti. Oke, lanjut. Nah, kita kan tahu bahwa S atau jarak itu sama dengan luas yang di bawah kurva. Di bawah ini, di bawah kurva. Nah, di sini kan ada grafik jarak. Ini kalau kita lihat ada dua buah bangun datar atau membentuk suatu bangun datar, yaitu persegi panjang dan segitiga. Benar sekali. Kita anggap saja ini merupakan, nah, diarsir terlebih dahulu. Nah, ini merupakan L2. L2, maaf kalau tulisannya jelek di sini. Kan karena Ibu nggak pakai pulpen laptop. Nah, ini merupakan, ini bentuk segitiga, ya kan, benar? Kita arsir terlebih dahulu. Ini anggap saja sebagai L1. L1 atau luas 1, ini luas 1, segitiga. Luas 2 ini merupakan persegi panjang. Nah, oke, kita masukkan nih. Nah, kita mulai dulu ke luas yang kedua, yaitu persegi panjang. Nah, luas persegi panjang kan panjang dikali lebar. Nah, Bu, panjang ini yang mana? Lebar ini yang mana, Bu? Nah, ini kan ada sumbu T dan sumbu V. Nah, V atau V0. Nah, panjangnya itu yang mana? Panjangnya itu yang ini, V0. Iya kan? Panjangnya merupakan V0 ini, V. Kemudian lebarnya itu yang mana, Bu? Yang T ini nih. Nah, panjangnya itu yang ini. Panjangnya V0 dimasukin ke sini.
Kemudian lebarnya itu T. Lebarnya T, kita masuk ke sini T-nya, panjang kali lebar. Panjangnya V0, lebarnya itu T. Nah, udah ketemu nih luas yang kedua yang persegi panjangnya. Kemudian kita cari untuk luasan yang pertama, yaitu yang segitiga itu. Nah, rumus segitiga, ingat lagi rumus segitiga itu apa anak-anak? Setengah kali alas dikali tinggi. Nah, kita tuliskan setengah di sini, setengah. Kemudian alasnya yang mana, Bu? Alasnya kan yang ini, yang T. Nah, kita tulis alasnya berarti T. Setengah kali T. Kemudian tingginya yang mana, Bu? Tingginya kan berarti yang ini. V0 antara V0 sama VT. V0 sama VT. Kan kalau misalnya V0 sama VT itu berarti apa? V0 sama VT itu merupakan delta. Delta V berarti. Ya kan? V0 sama VT itu merupakan delta V. Nah, kemudian, berarti kan bisa menjadi setengah T dikali AT. Kenapa AT, Bu, di sini? Kenapa AT? Ingat kembali tadi kita sudah mencari rumus yang pertama. Nah, di rumus pertama itu tertulis bahwa delta V sama dengan A dikali T. Jadi tinggal masukin aja ke sini. Delta V berarti A dikali T. Nah, berarti sama dengan setengah alas dikali T kuadrat. Atau setengah A dikali T kuadrat maksudnya ya. Setengah A dikali T kuadrat. Sudah ketemu berarti kan? Lanjut. Berarti untuk luas totalnya gimana, Bu? Lah, luas totalnya itu kan berarti L1 plus L2 atau luas 1 ditambah luas yang kedua. Berarti S sama dengan, kita masukin tadi yang luas yang pertama itu segitiga. Luas yang pertama itu berarti, sama nih. V0 dikali T sama aja ya. L2 plus L1 boleh, L1 plus L2 juga boleh. Kita masukin V0 dikali T plus setengah A kali T. Nah, udah ketemu nih. Ini merupakan rumus dari jarak E sama dengan V0 dikali T plus setengah A dikali T kuadrat. Nah, sudah ketemu. Paham? Dipahami lagi anak-anak. Ini mudah kalau kalian bisa memahaminya. Baik anak-anak, di sini kita akan menurunkan rumus yang ketiga. Tadi rumus pertama sudah, rumus kedua sudah, ini akan menurunkan rumus yang ketiga. Nah, untuk menurunkan rumus yang ketiga ini, kita bisa mengingat kembali aturan matematika yang sudah kita pelajari dulu, yaitu aturan pengkuadratan. Nah, ini kan merupakan aturan pengkuadratan. A plus B kuadrat menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini merupakan cara mudah kalian menurunkan kesamaan pada rumus ketiga ini. Nah, kita akan mengkuadratkan rumus yang pertama tadi, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Jadi, kita menggunakan rumus yang pertama ini, berarti kita harus adil dong mengkuadratkan antara ruas kanan dan ruas kirinya. Ruas kanan dikuadratkan, ruas kiri juga dikuadratkan. Kemudian, kita mengikuti aturan matematika yang ini, kita akan menghasilkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 V0 dikali A dikali T plus A
2 kali T kuadrat. Begitu. Kita mengikuti aturannya ini. Kemudian lanjut. Paham kan? Nah, berarti menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A. Nah, ini kan kita bisa masukkan ke dalam kurung. Kan? Kalau misalnya ini kan 2A dikali V0T menjadi ini. 2V0 kali AT. Kemudian 2A dikali yang ini juga menjadi ini. Benar kan? Kemudian kita lanjut. Berarti menjadi rumusnya ketemu nih. Udah ketemu. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali yang dalam kurung ini. Yang dalam kurung ini merupakan rumus kedua yang sudah kita cari, yaitu rumus untuk jarak atau S tadi. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S. Nah, ini sudah ketemu untuk rumus yang ketiga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa chat melalui via WhatsApp. Terima kasih.